Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Bagaimana kabarnya semua? Puji Tuhan, luar biasa. Mari bersama-sama malam hari ini kita akan mulai bersama-sama, kita akan beribadah. Boleh bersama saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita mau satu hati, kita berdoa. Kami bersyukur, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami sampai hari ini. Bersama-sama kami mau satu hati datang memuji dan menyembah Engkau. Kami percaya Tuhan, malam hari ini kami terima sukacita yang baru daripada Tuhan Yesus. Kami terima kekuatan yang baru daripada Tuhan. Biar Tuhan yang pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, kita yang percaya mari bersama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorak yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bersama naikkan pujian. Kita mau nyatakan bahwa satu-satunya yang kita puji, yang kita sembah hanya nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yo. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Sama-sama. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Amin. Dan yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau. Kakiku, amin, baca pagi. Yang datang bersyukur sama-sama semua.
Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dalam sesat ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu, tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Dalam sesat ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu, tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Yesus, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Mari sama-sama dari awal. Dalam sesat ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu, tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Dalam sesat ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu, tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Yesus, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Engkau ku andalkan. Dalam sesat ku mencari wajah-Mu. Mari dengan segenap hati, yes, kami sujud menyembah-Mu malam hari ini Tuhan. Tak lagi berharap pada kekuatan, ku berserah
Mari dengan segenap hati sama-sama. Engkaulah sandaran hidup. Dengan segenap hatimu datang pada Tuhan malam hari ini. Engkau gunung batu dan perlindungan kami. Sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Yesus, Kaulah sandaran hidupku. Gunung batu dan perlindunganku sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Mari jemaat mesbah doa saja. Kaulah angkat hatimu, angkat suaramu, sembah Dia. Yes. Amin, amin. Sampai akhir. Yesus, hanya Yesus. Sandaran hidupku, gunung batu dan perlindungan. Ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Sama-sama sekali lagi. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Yesus, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Saudara, malam hari ini mari datang sama-sama pada Tuhan. Masing-masing pribadi kau bersekutu dengan Tuhan malam hari ini. Sebab 2-3 orang berkumpul demi nama-Mu, aku ada di sana. Saat ini aku percaya Tuhan, biar Engkau melawat setiap kami yang merindukan Engkau malam hari ini Tuhan. Mari rindukan Tuhan lebih lagi. Kami rindu Kau mendekap setiap kami dengan kasih-Mu. Dekap setiap kami Tuhan dengan cinta-Mu. Malam hari ini kami mau Tuhan, yes, Roh Kudus, Roh Kudus, yes.
Biar kasih-Mu mengalir Tuhan malam hari ini. Sebab Engkau sumber kekuatan kami Tuhan, gunung batu, kota benteng, perlindungan kami. Hanya Yesus yang kami andalkan. Oh Yesus. Sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Yesus, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya ku andalkan. Malam hari ini apapun kondisi, situasi yang sedang terjadi di dalam kehidupanmu, mari taruh pengharapanmu hanya di dalam Yesus saja. Mari datang dengan sungguh-sungguh. Yes. Biar rindu menghampiri setiap kita malam hari ini, saudara. Mari buka hatimu selebar-lebarnya untuk Roh Kudus bekerja malam hari ini. Jangan kau keraskan hatimu. Datang dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Kami datang padamu Tuhan, mau lebih lagi, lebih lagi. Yes. Lebih lagi menyembah Yesus.
hanya untuk menyembahmu, Yesus. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu, Yesus. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu, Yesus. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu, Yesus. Ku sembahkan, kami sembah Engkau, di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu, Yesus. Lebih lagi sembah Dia, ku sembahkan, sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu, oh Yesus, 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 ku sembahkan, sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Mari jemaat Mesbah, Yesus, mari sembah Dia. Yes, yes. Yesus, panggil Dia. Yesus, ku sujud di hadapan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu, Yesus. Ku sembahkan, yes, di hadapan, yes, Jesus.
dalam hidupku hanya untuk Yes, Jesus. Ya, ya, Holy Spirit, Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi setiap kami, penuhi setiap kami ya Roh Kudus. Biar atmosfer surgamu turun tengah-tengah kami malam hari ini. Yes. Mari alami Tuhan secara pribadi. Yes, Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus. Yesus, ku sembah Engkau Tuhan. Ya, yes. Keinginan dalam hidup ya Tuhan hanya untuk menyembah Yesus, Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu Yesus. Yesus, ku sembah sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk Mari sambil bangkit berdiri bersama-sama kita sembah Tuhan. Yesus, ku sembah sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan, Sembah jadikan kami penyembah-penyembah. Kami di sujud menyembah hadapan Engkau Tuhan. keinginan Kerinduan dalam hidupku hanya hanya untuk menyembah-Mu. Lebih lagi angkat tanganmu saudara. Yesus, Ku sembahkan sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku Amin Tuhan. hanya untuk Sembah Tuhan.
keadaanmu malam ini, saudara. Katakan, kami memilih untuk menyembah Engkau, Tuhan. Bahkan di tengah kelemahan kami mau sembah Engkau, Yesus. Engkau baik, Tuhan. Engkau baik. Kami mau sembah Engkau, Yesus. Biar malam ini Tuhan menemukan orang-orang yang sungguh berkenan di hatinya. Datang pada Tuhan, saudara, bilang, Tuhan, kami rindu. Kami rindu menjadi pribadi yang menyenangkan Engkau hari-hari ini, Tuhan. Bahwa kami menjadi pribadi yang tidak hanya terus menuntut Tuhan, menuntut Engkau untuk melakukan apa yang kami mau. Tapi biar malam ini kami kosongkan diri kami. Bawa kami, Tuhan, dalam hadirat-Mu, Bapa, untuk mengerti isi hati-Mu di hari-hari ini. Ini hidup kami, Tuhan Yesus. Kami rindu, Tuhan, untuk menyenangkan Engkau dalam seumur hidup kami, Yesus. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Angkat tanganmu, katakan, Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, Yes, Lord Jesus. Kami rindu, Tuhan. hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Menyenangkan-Mu, Tuhan. Senangkan Kami rindu menyenangkan Yesus. kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Ini ungkapan hati kami, Tuhan, bahwa kami Hanya itu kerinduan. menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan. Menyenangkan-Mu,
hari ini saudara, Tuhan ingatkan, apakah kita sudah hidup menyenangkan Tuhan? Atau kita ingin menyenangkan diri kita sendiri hari-hari? Sudah terlalu banyak waktu kita pakai untuk mengejar apa yang kita mau. Tapi hari ini Tuhan mau, biar kita semua berkata, Tuhan, kami mau belajar hidup menyenangkan Engkau. Sekalipun ada harga yang harus kami bayar, berjuang hidup di dalam kekudusan, berjuang untuk menanggalkan setiap ego kami, berjuang untuk menanggalkan setiap kesombongan kami, berjuang membayar harga yang mahal sekalipun. Tapi kami mau Tuhan, supaya ketika Engkau datang kembali di hari yang terakhir, Engkau dapati kami menjadi umat-umat yang menyenangkan hati-Mu. Kami boleh layak berdiri, duduk makan semeja dengan Engkau. Itu kerinduan kami Tuhan. Kami tanggalkan setiap persoalan hidup kami. Kami tahu waktu-waktu ini Tuhan mau kami berdiam diri untuk mencari Engkau Tuhan. Kami tahu Engkau mau kami berdiam diri sejenak untuk mengejar rencana-Mu dalam hidup kami. Kami tinggalkan setiap dosa kami Tuhan. Kami tinggalkan setiap kesombongan diri kami Tuhan. Bahwa kami layakkan kami Yesus. Haleluya. Jesus, Tuhan sedang menjamah hatimu. Biarkan hadirat-Nya penuhi hidup kita malam ini saudara. Kami datang tersungkur di kaki-Mu Tuhan. Jesus, Jesus. Hadirat-Mu Tuhan, terima kasih. Engkau yang memuaskan hasrat hidup kami. Engkau yang beri kami kemenangan Tuhan. Kami taruh segala harapan hidup kami di dalam Engkau Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan Tuhan, kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman-Mu. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan.
kasih Tuhan Yesus. Kau harapan kami. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel. Aku percaya Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Immanuel, 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 yes, amin. Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Panggil dia Immanuel, 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 yes. Allah beserta dengan kita anak-anaknya. Panggil Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah beserta. Engkau Allah besertaku. Engkau Allah besertaku. Dengan iman, Engkau Allah besertaku. Haleluya, haleluya. Amin Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah Immanuel yang menyertai kami. Kami tidak takut karena kemenangan demi kemenangan Tuhan beri bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya Tuhan menyertai kita, katakan bersama. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Shalom. Dalam hadirat Tuhan ada kekuatan, ada pemulihan. Kita perlu sejenak ya untuk rest dalam hadirat Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu dalam hidup kita pasti kita semua mengalami penyertaan Tuhan. Dan malam ini kita mau dengar kesaksian dari saudara kita. Mana saya panggil ke depan. Ibu Ita boleh maju ke depan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekali lagi tepuk tangan saudara ya. Iya, bisa perkenalkan diri, namanya. Shalom Bapak Ibu, nama saya Ita. Saya sebenarnya tinggal di Australia sudah 28 tahun. Tinggal di Australia 28 tahun. Ini karena saya penggemar berat Ibu Debbie. Penggemar Tuhan Yesus. Dan penggemar berat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dulu. Puji Tuhan. Ibu dengar Mesbah Doa sejak kapan? Saya dengar Mesbah Doa sejak bulan Mei 2020. Oh 2020, tepuk Ya. tangan nih jemaat mula-mula ya. Waktu itu saya kan kerja, Ya. terus tempat kerja saya tuh dirumahkan karena COVID. Oh COVID ya. Ya, terus sejak itu saya dengerin Mesbah Doa ya. Waktu itu saya ya benar-benar sangat
tersentuh dan dengan khotbah-khotbah Ibu, terutama saya sendiri punya background sama seperti Ibu dari Muslim. Ya, cuman ceritanya beda. Saya mengikut Tuhan Yesus. Waktu itu saya udah kuliah di Jakarta ya, jadi memang orang tua saya nggak tahu. Jadi sembunyi-sembunyi ya. Sembunyi-sembunyi ya gitu. Ceritanya. Saya benar-benar sangat diubahkan semenjak dengar Ibu mesbah doa, mesbah syukuran, semua khotbah-khotbah Ibu yang sangat menyentuh dan mengubah hidup saya. Iya, apa yang Ibu mau saksikan? Oh ya, yang saya mau saksikan, jadi tahun lalu saya itu tiba-tiba lagi kerja gitu ya, kayak mual-mual gitu, terus kayak sakit bagian bawah gitu ya. Cuman saya pikir tuh karena lagi musim gastro saat itu, jadi saya pikir biasa aja. Tapi 2 hari tuh nggak sembuh, terus udah gitu saya udah booking dokter, kebetulan dokter full semua, jadi akhirnya saya ke rumah sakit. Pas ke rumah sakit di scan ternyata usus buntu saya udah meradang. Meradang. Ya, meradang. Terus? Iya, terus udah gitu ternyata malam itu karena full banget di rumah sakit itu akhirnya operasinya tuh didelay sampai 24 jam ya akhirnya. Jadi begitu dibuka itu udah langsung pecah semua. Usus buntunya pecah semua di dalam. Yang katanya sih jarang yang terselamatkan. Ya karena memang waktu usus buntu pecah itu udah langsung meracuni seluruh ini ya di bagian ovari gitu. Akhirnya saya juga itu operasi saya sempat dibuka tutup sampai 3 kali, harus dikeringkan juga Bu ya gitu, sampai nggak dikasih makan juga saya butuh Bu, sampai kurus banget Bu, turun berat badan. Tapi sekarang sudah bersih lagi ya? Sekarang puji Tuhan. Terus akhirnya itu operasi besar, saudara bayangkan usus buntu pecah loh. Biasanya lewat kembali ke rumah Bapak di surga. Betul emang. Apa yang Ibu alami waktu itu? Ibu sadar atau? Waktu itu saya dimasukin ICU selama 2 minggu di ICU. Ibu sadar atau tidak itu? Sadar Bu, sadar banget sih. Ya pokoknya selama itu nggak tahu deh, saya tuh ya berserah aja sama Tuhan. Saya pikir kalau emang udah waktunya Tuhan panggil saya ya sampai di sini udah ya. Siap banget, Udah siap banget. Saya malah pada saat itu ya selalu tetap dengerin mesbah doa, mesbah syukur sampai itu perawat-perawatnya dengerin apa sih gitu ya. Saya bilang dengerin ada doa pagi, doa malam. Dan gitu. Ibu terus dikuatkan. Saya terus dikuatkan kayak sukacita gitu ya. Ada sukacita yang luar biasa Bu. Kayak bener-bener gitu ya. Akhirnya masa pemulihannya berapa Masa lama? pemulihan sesudah itu saya dimasukin ke ruang biasa yang perawatan 2 minggu lagi. Jadi saya sebulan di rumah sakit Bu. Sebulan di rumah sakit itu juga ya, pas pulang itu saya masih masa pemulihan 3 minggu lagi. Karena saya tuh badan saya lemas, udah nggak bisa jalan juga susah gitu. Ini Ibu dirawatnya di Indonesia atau di Australia? Di Australia. Pakai BPJS? Budget pas-pasan. Iya sih, sama sih Bu sebenarnya, cuman beda. Oh sama intinya. Pakai BPJS ya. Tapi BPJS-nya Australia. Jadi langsung ditangani ya. Puji Tuhan. Iya, Terus akhirnya Ibu bisa sehat hari ini tuh anugerah Tuhan ya. Anugerah Tuhan terus 3 bulan. Nah terus ada lagi nih, satu lagi Bu. Pas udah gitu saya baru mau masuk kerja nih Bu. Ceritanya tuh lagi winter ya, musim dingin. Itu berkabut sekali, gelap ya. Tiba-tiba tuh pas baru 5 menit keluar dari rumah tuh udah nggak bisa kelihatan apa-apa. AC saya tuh tiba-tiba mati Bu. Langsung. Saya tuh nggak bisa kelihatan apa-apa, terus saya pikir aduh ini kalau nggak nabrak pasti saya ditabrak nih kan ya. Jadi saya tuh minggir, maksudnya memang minggir sedikit, ternyata ada mobil parkir, saya nabrak Bu. Oh jadi Ibu nabrak mobil parkir. Nabrak mobil parkir, udah gitu gelap kan, di situ kan sebenarnya banyak truk gitu kan lalu lalang kan. Emang karena ini ya penyelamatan Tuhan aja. Kalau enggak tuh, kalau mobil di belakang saya nabrak udah saya habis Bu. Iya betul, sampai mobil saya pun rusak darurat langsung di itu ya. Derek dan nggak bisa dipakai lagi. Gitu ceritanya, tapi pertolongan Tuhan, saya percaya Tuhan masih belum selesai dengan saya. Iya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya, karena hari ini Ibu datang ya 2 minggu di Indonesia ya. Iya, 2 minggu pulang di Indonesia. lagi. Kita bersyukur saudara ini dari Australia, Jemaat Mesbah Doa. Jadi kalau mau ke Australia silakan hubungi dia ya. Saya buka tur ya Bu ya. Terima kasih ya Ibu, Tuhan kasih banyak memberkati sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu sudah mendengarkan. Puji Tuhan.
Ya, iya jadi beliau kirim foto-fotonya sama saya pas waktu di rumah sakit ya, bagaimana usus buntu pecah saudara ya. Biasanya pasti orang lewat kalau sudah pecah itu di dalam semua kena racun ya, tapi ya belum selesai waktunya. Selalu kalau belum waktunya mati tidak, tapi kalau sudah waktunya pasti mati. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang peperangan rohani. Ya, kenapa saudara? Karena saya melihat hari-hari ini tuh, waduh ya, kalau kita melihat atmosfernya itu memang lagi tidak baik. Dan saya percaya kita semua terpanggil untuk berperang karena mau atau tidak. Saudara, Alkitab berkata, ketika kita percaya Yesus mau atau tidak, sadarilah bahwa kita berada di dalam gelanggang pertandingan. Dan semua orang harus berlari dan juga berperang. Kita buka bersama dulu 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. 1 Petrus 5 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Ya, firman Tuhan berkata demikian saudara. Ya, kita baca bersama ya, 1, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ayat ini berkata, sadarlah dan berjaga-jaga. Mau atau tidak kita semua sedang berada di dalam satu peperangan rohani di akhir zaman. Ya, maka yang pertama ya harus sadar. Tapi hari-hari ini banyak orang tidak. Kalau tidak sadar itu apa? Orang kalau enggak sadar apa? Pingsan atau tidur. Ya, banyak orang enggak sadar. Banyak yang sedang terbuai, banyak yang sedang tertidur dan mereka lupa untuk sadar. Saudara melihat keadaan zaman kita harus buka mata loh. Di Swedia sekarang orang semua sudah pakai chip sebesar beras. Mereka nggak pakai kartu bayar lagi. Masuk ke restoran tinggal ting, masuk ke supermarket tinggal ting. Penggenapan akhir zaman, penggenapan firman Tuhan sudah terjadi. Ya, bahwa setiap mereka akan dipasang tanda. Ya, mari kita sadar dan berjaga-jaga. Tapi banyak orang tidak sadar. Orang yang gak sadar itu 3 aja, 4. Kalau gak mati, pingsan, tidur, mabuk. Amin apa amin? Nah, kita di bagian yang mana ini? Ya, saya berdoa tidak mati, masih hidup. Tidak pingsan juga. Ya, tidak mabuk juga dan tidak tidur. Tapi gak tahu yang mana. Jangan anggap hari-hari ini adalah hari-hari yang biasa saudara. Mari kita bangun, kita berjaga-jaga. Dikatakan di sana berjaga-jagalah, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu siapa? Tetangga? Ipar? Siapa? Iblis. Musuh kita itu iblis, ya. Tapi itu ipar saya menjengkelkan banget, itu tetangga saya karena di dalam dia itu ada ya. Iya saudara, memang musuh kita tuh iblis, tapi seringkali iblis masuk di dalam orang. Ya, jadi dia kesetanan, bikin jengkel, merusak damai sejahtera kita. Ya, kita ini sudah pengen hidup kudus, tapi ada aja itu utusan-utusan iblis. Ada loh utusan iblis dalam hidup kita loh. Entah itu tetangga kita, entah saudara kita, ipar kita, pegawai kita, bisa jadi utusan iblis. Dan kita ini harus berjaga-jaga dan sadar.
melihat keadaan ini. Ya pengennya hidup itu benar, pengennya damai sejahtera. Saya dulu ketemu satu bapak. Dia bilang gini, Bu Debbie, saya ini dulu bertobat Bu, ya terima Tuhan Yesus berapa tahun lalu. Terus saya ini dulu tukang selingkuh. Terus saya itu waktu bertobat, saya bilang sama istri saya, kalau saya sampai selingkuh lagi, Tuhan bikin bisnis saya bangkrut. Terus, nah jadi begini Ibu, sekarang ini kan keadaan bisnis saya ini di ujung tanduk. Barang di gudang tidak keluar. Ya, enggak ada pemasukan. Dulu Bapak bilang sama Tuhan kalau Bapak selingkuh bikin bisnisnya bangkrut. Tuh sekarang hampir berarti Bapak jadi pendeta tuh harus pinter. Biar nggak dikadalin sama jemaat. Karena banyak jemaat kadal-kadal ini. Dia konseling muter sini, muter sana. Ujung-ujungnya biar kita benerin dia. Jadi berarti Bapak sekarang selingkuh. Jadi begini Ibu. Saya sudah tahu ini kalau begini. Jadi begini Ibu. Enggak Bapak bilang dulu Bapak selingkuh atau tidak. Jadi begini Bu. Kan waktu itu kami ini perusahaan lagi cari pegawai. Lalu datanglah melamar ini perempuan. Terus akhirnya dia diterima. Nah dia itu bekerja sebagai sekretaris di kantor saya. Terus ya kami jadi dekat karena dia itu sangat memperhatikan saya. Sementara istri saya tidak. Ini memperhatikan, istrinya tidak memperhatikan. Terus kalau malam jam-jam 10 dia tanya, Bapak sudah tidur apa belum? Ya saya jawab belum. Bapak tidur jangan malam-malam. Memang syaiton itu manis. Ya, syaiton berbulu. Lalu dari situ akhirnya saya, ya karena saya ini penat, banyak masalah Bu. Jadi saya sering curhat sama dia. Ya tadinya sih saya cuma pengen minta nasihat. Itu perempuan lebih tua atau lebih muda dari Bapak? Ya lebih muda sih Bu. Bapak minta nasihat itu sama yang lebih tua Pak. Kecuali dia hamba Tuhan. Kalau bukan hamba Tuhan sama yang lebih tua aja. Jangan sama sekretaris bunda Bapak minta. Apalagi curhat soal istri. Istri saya itu galak. Maka ini makin manis. Ya. Oh begitu ya, akhirnya saya jatuh Bu. Terus akhirnya terjadilah hal-hal yang kok tahu yang diinginkan. Jangan bilang tidak diinginkan. Kalau tidak diinginkan tidak terjadi. Justru karena makanya hati-hati. Saya bilang waktu Bapak itu dulu bertobat, terus Bapak bilang begini, pokoknya saya bersumpah di depan kamu istriku, kalau saya selingkuh lagi, Tuhan bikin bangkrut bisnis kita. Waktu Bapak bilang begitu, itu setan langsung meeting mendadak. Benar saudara? Setan telepon semua meeting mendadak, kenapa? Kamu dengar dia bilang tadi apa? Kalau dia selingkuh bikin usahanya bangkrut. Garis bawahi kata selingkuh. Lalu setan ini mulai cari celah ini masuk.
Rasul Paulus bilang dalam pelayananku ini ada utusan-utusan iblis yang dikirim. Saudara, kalau kau tidak bertobat, kau jadi utusan setan. Amin. Makanya sadar dan berjaga supaya kita tidak jadi utusan. Lihat kan kirimu, utusan setan atau bukan ini? Kalau kelakuannya bikin jengkel terus, fix itu utusan setan. Ya, karena enggak sadar, enggak mau berjaga-jaga. Ya, sebagai istri, kau jangan jadi utusan setan bagi suamimu. Amin, ibu-ibu. Sebagai suami, jangan jadi utusan setan buat istri dan anak-anakmu. Amin. Demikian juga anak-anak, jangan kau jadi utusan setan. Karena utusan setan ini tujuannya menghancurkan sesuatu yang baik, pasti akan dihancurkan menjadi rusak. Karena Tuhan itu membangun ke arah yang baik, tapi setan itu menjatuhkan, merusak ke arah yang buruk. Jadi setan meeting mendadak malam itu. Cari celah, kita harus bikin dia untuk selingkuh supaya usahanya bangkrut. Kalau sudah bangkrut, keluarganya pasti hancur. Lalu waktu ada penerimaan pegawai, setan menyusup ini sama perempuan-perempuan gatel yang punya rosina. Hati-hati saudara ya, jangan engkau menjadi perempuan yang punya rosina. Ya, ada roh gatel seperti ulat di dalam dirimu. Bertobat. Ya, perempuan-perempuan sundal itu akan masuk dalam neraka kata firman Tuhan. Perempuan sundal, pelacur, boti, banci-banci, lesbi-lesbi masuk neraka. Selama masih ada waktu bertobat. Tuhan gak pernah lihat latar belakang kita, asal kita mau bertobat. Datang sama Tuhan. Lalu setan itu menyusup, dia kirim ini perempuan masuk. Waktu buka pendaftaran pegawai. Karena ini memang utusan setan, dia dipakai memang untuk menjatuhkan. Masuk dalam perangkap bapak ini selingkuh. Waktu selingkuh, ya setan mendakwa dia di depan Tuhan. Dia bilang kalau dia selingkuh, bikin usahanya bangkrut. Nah ini waktu yang tepat loh Tuhan. Apa yang engkau ikat di bumi itu terikat di surga. Apa yang kau lepas di bumi perkataanmu itu terlepas di surga. Makanya hati-hati. Amin. Sadar dan berjaga-jagalah. Ya, dikatakan di sana sebab apa? Lawanmu si iblis itu berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Setan itu kerjaannya tiap hari keliling. Mencari mangsa yang dapat ditelan. Jadi ibu-ibu kalau kau tiap hari kerjaan keliling-keliling, mirip-mirip itu. Keliling mall sana, keliling terus kerjaanmu. Nggak pernah di rumah, urus laki, keliling terus. Nah itu bertobat. 11-12 sama syaiton, kakinya nggak betah di rumah. Dikatakan setan itu berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelan. Ngeri saudara. Iblis cari orang yang dapat ditelan. Mana nih anak-anak muda yang bisa ditelan? Mana ini suami-suami yang bisa ditelan? Mana istri-istri yang bisa ditelan? Karena itu hari ini sadar dan berjaga-jaga. Kita perlu sadar, perlu berjaga. Kalau kamu tahu malam ini perampok akan datang ke rumahmu, kau berjaga-jaga enggak? Berjaga-jaga, semua senjata kau ambil itu. Ya, karena ini lagi musim perampok, takut rumah saya dimasukin nih, kita jaga, digembok, dijaga, pokoknya ini. Jangan mencobai Tuhan, melakukan hal-hal yang membawa kita jatuh dalam dosa. Ayat 9 dikatakan, lawanlah dia dengan apa?
Iman yang teguh. Iman yang benar, iman yang teguh itu hanya iman yang benar. Iman yang benar itu adalah iman yang disertai dengan perbuatan. Iman tanpa perbuatan, iman yang mati. Kalau kita berkata percaya pada Tuhan tapi kita tidak menjadi pelaku firman Tuhan, maka iman itu mati, kata firman Tuhan. Ya, tapi ketika kita percaya sama Tuhan, kita menghormati Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, maka iman itu teguh. Ya, dan dikatakan sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia juga menanggung penderitaan yang sama. Karena setan ini ada, dia bekerja di seluruh dunia. Bukan hanya di Indonesia. Bukan hanya di Sulawesi, bukan hanya di Ambon, bukan hanya di mana-mana, tapi di seluruh dunia. Setan sedang bekerja hari-hari ini. Ya, kalau kita lihat saudara, ngeri hari-hari ini ada gereja setan, anak-anak muda dibawa dalam pesta seks, pesta kemabukan. Hati-hati saudara. Anak-anak muda jaga pergaulan. Sehebat apapun orang tua mengawasi engkau, pada akhirnya kau sendirilah yang akan bertanggung jawab dengan hidupmu di hadapan Tuhan. Karena orang tua juga terbatas untuk menjaga kita. Tetapi imanmu itu akan menyelamatkan engkau. Amin saudara. Lalu bagaimana kita bertahan hari-hari ini? Mari kita buka Efesus pasal yang ke-6. Ayat yang ke-10 mulai, Efesus 6 ayat yang ke-10 mulai. Firman Tuhan berkata demikian, perlengkapan rohani judulnya. Kalau kita mau berperang maka kita harus pakai perlengkapan rohani. Karena musuh kita ini setan, dia tidak terlihat. Ayat 10 berkata 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Sebab di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, di dalam Tuhan, tinggal dalam Tuhan, melekat dalam Tuhan, tiap hari ingat Tuhan. Amin. Hidup hormati Tuhan, hidup takut akan Tuhan, jauhi dosa, melekat tinggal dalam Tuhan supaya kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Orang yang hidup dekat dengan Tuhan, menghormati Tuhan, setan takut saudara. Setan takut bukan sama orang yang bahasa rohnya kenceng. Biar kau bahasa roh kenceng, kalau kau tidak menjadi pelaku firman, setan tahu hidupmu. Setan bilang itu cuma kayak gong yang gemerincing saja. Bunyinya keras tapi isinya tidak ada. Setan bisa lihat hidup kita. Walaupun kita tidak bisa lihat setan. Hari ini ada setan dari sini. Menurut saudara ada setan gak sekarang? Coba lihat kanan kirimu. Setan atau bukan itu? Ada setan. Jangan dipikir di gereja tidak ada setan. Di gereja banyak setan gak? Kok kau bilang begitu, kenapa? Hah? Di gereja banyak setan? Di diskotik ada setan gak? Jadi banyak mana setannya, di diskotik atau di gereja? Yang bilang diskotik angkat tangan. Yang bilang di gereja angkat tangan. Yang bingung angkat kaki. Setan itu di diskotik ada, tapi dia cuma kontrol. Ya, lancar coy, lancar. Lanjutkan. Ya, terus setelah dari diskotik sana, di pik-pik sana, udah kontrol lancar, dia kemana? Ke Citycon yuk. Ya, ngapain di Citycon? Ada lagi ibadah mesbah doa. Ayo kita serang mereka. Makanya saya lagi khotbah ada yang scroll Instagram. Setan itu. Setan kau, setan. Saya lagi khotbah ada yang buka-buka Facebook. Ada yang lagi balas-balas WA, itu setan itu. Yang dari diskotik datang ke sini.
Saya lagi khotbah, ada yang lagi cari restoran, habis ini makan di mana ya? Nah itu setan. Percaya nggak saudara? Setan itu banyak di gereja justru. Karena dia tidak rela orang dengar firman. Dia nggak rela orang bertumbuh dekat dengan Tuhan. Saya lagi khotbah, ada di belakang. Itu setan itu. Setengah mati saya khotbah, kau ngantuk di situ. Setan udah tiup. Terus udah begini. Iya saudara. Banyak tantangannya kita. Mau dekat sama Tuhan tuh setan gak rela. Setan pengen kita jauh dari Tuhan supaya kita tidak beroleh kekuatan di dalam kuasanya. Kalau kita gak dekat dengan Tuhan, apa kekuatan kita? Kita melawan setan di akhir zaman, kita gak bisa menang kalau kita gak dekat dengan Tuhan. Cuma orang yang dekat dengan Tuhan, yang menghormati Tuhan, hidup melakukan firman Tuhan, mereka yang kuat bisa bertahan sampai di peperangan garis yang terakhir. Amin. Amin. Ayat 11 berkata di sana begini, kenakanlah apa? Seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iblis itu penipu. Bahkan bapa dari penipu iblis itu. Kalau ada masalah, iblis bilang begini, nanti masalahmu itu gak bakal dapat jalan keluar. Nanti buntu jalanmu, nanti begini-begini, tengking dalam nama Yesus setan. Aku pegang firman Tuhan yang berkata bahwa bagi orang yang berkenan pada Tuhan, masa depan sungguh ada dan harapanku tidak akan pernah hilang. Amin. Kita harus mengalahkan setan dengan apa? Firman Tuhan. Jangan engkau pasrah pada tipu muslihat iblis yang melemahkan imanmu, yang membuat engkau tidak lagi berharap. Iya sudah kayak begini, aduh rasanya tidak ada pengharapan, aduh kenapa begini, itu setan. Jangan biarkan setan mengintimidasi kita dengan perkataan-perkataan yang melemahkan, sebab dia itu adalah penipu, tipu muslihat. 12 berkata apa? Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya, musuh kita bukan darah dan daging, artinya apa? Bukan manusia musuh kita. Musuh kita bukan suami kita. Tapi siapa yang ada dalam suamimu itu? Setan. Kalau kau berantem dengan suamimu, ya setan yang menang. Ya, tetapi mari kita doa saudara, supaya kita nggak tertipu. Karena musuh kita itu pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, roh-roh jahat. Ini tingkatan-tingkatan ya di alam roh. Ya, ada roh-roh jahat, ada penghulu-penghulu, penguasa-penguasa, ada pemerintah-pemerintah. Jadi seperti di alam nyata, demikian juga di alam roh. Di dunia maya yang tidak terlihat ini. Memang kita nggak lihat, tetapi ada itu. Makanya saya bilang kalau cuma setan yang bentuk kuntilanak, genderuwo, itu mah setan-setan kerucuk-kerucuk. Dia cuma menakuti aja. Kalau yang begitu aja kau sudah takut, kau tidak mungkin bisa melawan setan yang sudah masuk pada tipu muslihat. Yang menipu kita, membuat kita kepahitan sama saudara kita, membuat kita kepahitan kepada, lalu kita nggak ngomong, kita nggak ini, kita musuhan. Nah itu saudara, yang membuat orang tidak bertobat. Tidak mau melangkah untuk menjadi pelaku firman Tuhan, tidak mau melangkah dalam hidup dalam kekudusan, itu sudah setan yang kelas kakak punya itu. Jadi kalau cuma lihat kuntilanak, ya enggak usah lari, itu cuma setan kerucuk-kerucuk punya. Tapi setan yang bercokol dalam hati yang bikin kita nggak bertobat, ini loh yang harus kita usir, yang harus kita lawan.
Ayat 13 berkata, sebab itu apa? Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kapan hari yang jahat itu? Setiap hari. Karena setan setiap hari berusaha untuk berperang melawan kita, menyerang loh. Ingat loh, musuh kita ini agresif, dia enggak diem. Dia menyerang, saudara. Nah kalau kita enggak berperang, maka kelepek-lepeklah iman kita. Ya, matilah iman kita. Dan tidak ada pilihan. Makanya saya selalu bilang, enggak usah titip doa. Engkau sendiri yang harus berdiri di hadapan Tuhan. Ambil itu selengkap senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan apa? Perlawanan atau peperangan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sampai engkau menyelesaikan segala sesuatu. Apa itu selengkap senjata Allah, saudara? Ayat 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan yang pertama, mari kita pakai ikat pinggang kebenaran. Kita nggak akan mungkin bisa bertahan dan melawan iblis, menyerang iblis, kalau kita tidak hidup di dalam kebenaran. Dosa nggak mungkin bisa menang terhadap setan. Setan itu penipu, setan itu dosa, dan dosa hanya bisa dikalahkan oleh kebenaran. Karena itu Yesus datang ke dalam dunia membawa kebenaran. Dialah sang kebenaran itu. Kalau engkau mau menang dalam pertempuran, hidup dalam kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman Tuhan. Baca Alkitab, anak-anak muda baca Alkitab, baca firman Tuhan. Tiap malam kita di mesbah doa, mesbah syukur, kita dengar firman Tuhan. Dan jangan cuma mendengar, tapi jadilah pelaku-pelaku firman. Berikat pinggang kebenaran, berbaju sirah keadilan. Amin, saudara. Lalu ayat yang berikutnya, ayat 15. Kakimu apa? Berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ini masuk dalam perlengkapan senjata rohani. Orang Kristen yang tidak memberitakan Injil, engkau tidak siap untuk berperang, maka engkau akan jadi Kristen yang kalah. Karena ternyata menginjil itu adalah salah satu perlengkapan senjata rohani. Waktu kita menginjil, kita sendiri dikuatkan. Amin. Karena firman Tuhan itu pedang bermata dua. Saya kemarin ke Ambon, saudara. Lalu kita foto-foto ke pantai. Saya kalau ke kota-kota begitu, ke desa-desa, kemana saya suka lihat pemandangan alam. Kita pergi lihat pantai itu di pintu kota Ambon itu. Suami saya lihat di peta ini hampir sudah tidak ada jalan. Sedikit lagi ke sana itu ujung pulau yang sudah berbatasan dengan laut Banda yang besar sekali, laut lepas. Lalu kami ke sana. Saya bersyukur lewati warung-warung penjual kelapa muda itu, ibu-ibu semua. Bu Debi Basir, saya jemaat mesbah doa, saya jemaat mesbah doa. Waduh, puji Tuhan, di pelosok-pelosok jemaat mesbah doa. Begitu pulang, ada salah satu penjual warung bilang, "Bu, doain cucu saya dong." Saya bilang, "Ibu kan udah dengar khotbah saya, doa sendiri." Dia bilang, "Bu, cucu saya ini dari kecil dipaksa makan kaki 1000 sama bapaknya. Karena bapaknya punya ilmu hitam. Anaknya ini disuruh makan kaki 1000, harus tiap hari makan kaki 1000. Jadi dia ini bertumbuh jadi anak yang keras kepala, kepala batu, memberontak, nakalnya setengah mati." Oh begitu ya ibu, saya kasihan sama anak itu, saudara. Dia masih sekitar umur 10-11 tahun.
Di warung akhirnya saya bilang, ya udah ayo kita berdoa. Ya, ada 5 orang di situ. Ayo kita berdoa sama-sama, kita nyanyi. Saya angkat lagu, Allah kuasa melakukan segala perkara. Mereka dilawat Tuhan, mereka bercucuran air mata, mereka nangis. Ya Tuhan tuh bilang begini, lihat tuayan itu banyak. Tapi pekerjaannya enggak ada. Siapa yang mau pergi untuk melawat orang-orang ini? Banyak orang yang menyebut Kristen tapi mereka sendiri belum mengalami Tuhan. Lalu saya berdoa di situ, saudara. Ya, saya menyampaikan firman kepada mereka. Saya bercucuran air mata, saya nggak bisa tahan air mata saya. Saya juga dilawat Tuhan. Ya, suami saya kita berdoa bersama-sama, saya nangis di situ. Nggak bisa saya tahan, hadirat Tuhan kuat sekali. Alkitab berkata kita harus punya kakimu itu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dimanapun saudara pergi, di tempat kerjamu, di kantormu, di rumah, dimanapun ada jiwa-jiwa yang bisa kau beritakan Injil itu. Karena waktu engkau beritakan Injil, saudara, engkau sendiri juga dikuatkan. Saya melihat waktu saya berdoa bagi mereka, saya memberitakan Injil, ya saya juga dilawan Tuhan loh. Kita juga terbakar hati kita. Ternyata salah satu kelengkapan dari selengkap senjata Allah itu adalah kita harus pakai kasut memberitakan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Saya nggak tahu saudara ini lagi pakai kasut itu apa tidak. Ya saya ini kalau mau pilih enak saudara pilih di Jakarta aja lah, nge-mall ya toh. Ngapain mau terbang ke Ambon, terbang kemana, nanti ke Medan, ngapain? Tapi ya itu harga yang harus dibayar menjadi seorang penginjil. Ya, dan kita semua harus ternyata pakai kasut itu, bukan cuma pendeta, tapi kita ketemu saudaramu, doakan injili dia, amin. Bahwa dia kembali kepada Tuhan. Alkitab bilang kalau engkau lihat ada orang yang berdosa, engkau beritakan dia kebenaran, dia kembali, engkau sudah menyelamatkan 1 jiwa dan seisi surga bersorak. Tapi kalau orang itu gak mau bertobat, lepaskan dia. Tapi engkau bebas dari pertanggungan jawab karena dia memilih untuk tidak bertobat. Tapi kita bebas dari pertanggungan jawab. Dikatakan di sana dalam segala keadaan pergunakanlah apa? Perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Perisai iman pakai. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Pakai iman. Waktu iblis tembakan api, jangan percaya. Berkatakan aku hanya percaya pada perkataan Tuhan. Iblis keluarkan perisai iman itu. Aku percaya dalam nama Yesus ada jalan keluar. Aku percaya dalam nama Yesus ada pengharapan. Aku percaya dalam nama Yesus ada hidup yang kekal. Jangan mau saudara, iblis panahkan panah-panah api hari ini kepada kita. Panahkan itu, padamkan itu dengan perisai iman yang ada dalam hidup kita. Ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu apa? Firman. Kembali lagi firman. Makanya jangan engkau jadi Kristen yang tidak pernah baca Alkitab, gak pernah baca firman. Bagaimana engkau bisa melawan setan? Perkatakan firman Tuhan itu adalah pedang roh. Engkau menyerang setan dengan kekuatan firman Allah, saudara. Dan dikatakan dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Berdoa dalam roh artinya apa? Dimanapun engkau berada. Ya Tuhan, terima kasih buat hari ini aku menyerahkan roh, jiwa dan tubuhku dalam tangan Tuhan. Naik motor, Tuhan aku berdoa sertai perjalananku hari ini. Lagi nyetir, Tuhan ini hidupku. Dimanapun Tuhan ini aku. Itu namanya kita terus terkonek dengan Tuhan. Kita terhubung dengan Tuhan.
Saya percaya saudara, hari-hari ini hanya orang yang terhubung dengan Tuhan, hanya orang yang terkoneksi dengan Tuhan, mereka lah yang memperoleh kuasa di dalam Tuhan itu. Saya cuma mau ingatkan, kita ada di hari-hari yang terakhir, jangan lengah, sadar, bangun dan berjaga-jaga. Amin. Apapun keadaan kita hari ini, ya bilang sama Tuhan, aku percaya Tuhan, aku pasti kuat melewati ini. Aku pasti mampu melewati ini sebab Tuhan ada bersama dengan kita. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kita bersyukur hari ini Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk melakukan perjamuan kudus. Kita bersyukur Tuhan masih beri kita waktu untuk bertobat, untuk berjaga-jaga. Tuhan masih kasih kita waktu untuk mengingat akan pengorbanan Kristus yang sudah memberikan kita keselamatan saudara. Terima kasih Tuhan. Katakan bersama pujian ini di hadapan Tuhan. Betapa berharganya bila hidupku menanggung semua dosaku, berikan hidupku menggantikan diriku, bukan karena yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawaku yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Sekali lagi katakan pujian ini, salib-Mu. Salib-Mu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupku menggantikan diriku, bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih-Mu. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Mari kita tutup mata sejenak dalam hadirat Tuhan. Perjamuan kudus adalah salah satu sakramen, adalah sesuatu yang sakral.
Karena itu setiap orang yang mengambil perjamuan kudus, Alkitab berkata harus menguji dirinya sendiri di hadapan Tuhan. Kalau hari ini ada dosa yang sedang mengikat engkau, katakan, Tuhan, Engkau tahu hidupku. Mari dengan sikap yang menghormati Tuhan. Tuhan, Engkau tahu dosaku hari ini. Engkau tahu apa yang sedang kami alami hari-hari ini. Kami berdoa beri pengampunan Tuhan. Kami rindu lihat perjamuan kudus, kami memperoleh kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Kami mau mati bagi dosa dan kami mau bangkit bagi kebenaran. Kami rindu diubahkan oleh Tuhan. Di tangan kami ada perjamuan kudus, tubuh dan darah Kristus. Bukan sesuatu yang sembarangan. Mengingat akan pengorbananmu yang mulia, Engkau mati untuk menebus hidup kami dari dosa. Dan karena itu Tuhan, kami menghampiri tahta kekudusan-Mu malam ini. Sucikan dan kuduskan hidup kami. Mari angkat roti di tangan kananmu, saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Dalam nama Yesus, mari makan dengan iman dalam nama Yesus. Angkat tinggi anggur di tangan kanan. Darah yang tercurah. Lambung Kristus ditusuk. Dan darah itu tercurah untuk pengampunan dosa. Darah yang mematahkan kutuk maut, kutuk dosa, kutuk kematian kekal. Darah yang mengalahkan kutuk kemiskinan, kutuk sakit penyakit. Darah yang memberi kelepasan atas setiap ikatan-ikatan dosa. Darah yang memberi kuasa untuk kita dapat mengalahkan segala serangan iblis. Darah Kristus yang memberi penebusan untuk kita memperoleh hidup yang kekal. Dan darah ini juga tercurah bagi keluarga kita yang belum bertobat. Bagi anak-anakmu yang jauh. Darah ini tercurah bagi suamimu yang belum bertobat. Bagi keluargamu yang belum bertobat. Karena itu angkat perjamuan ini di tangan kananmu dan katakan, Tuhan, darah ini juga Engkau curahkan bagi mereka yang belum bertobat. Sebut nama orang-orang yang Engkau kasihi yang belum bertobat. Keluarga kami Tuhan, ingat. Anakku Tuhan, ingat. Saudara, keluarga besar kami yang belum bertobat. Sebut namanya saudara dan bilang, Tuhan ingat. Kami memohon biar Engkau jamah mereka yang belum bertobat. Karena darah ini juga tercurah bagi mereka. Darah ini tercurah buat bangsa kami. Darah ini tercurah buat Indonesia. Darah ini tercurah bagi banyak orang di luar sana yang belum menerima pengampunan dosa. Darah ini tercurah Tuhan. Sebelum kedatangan-Mu kali yang kedua kami berdoa. Biar darah Kristus boleh membebaskan, boleh menyelamatkan mereka. Terima kasih buat darah-Mu yang tercurah.
Kami imani Tuhan, dengan darah-Mu ini kesembuhan terjadi atas hidup kami. Kutuk kemiskinan dipatahkan dalam hidup kami. Kutuk kematian kekal maut dipatahkan dalam nama Yesus. Dan darah ini memerdekakan setiap kami. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Bukankah cawan ini saudara persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Yesus mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Naikkan syukur-Mu kepada Tuhan malam ini. Terima kasih Tuhan. Buat kemerdekaan atas dosa, buat pengampunan, buat kesembuhan kami bersyukur. Terima kasih karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus, puji nama Tuhan Bapak Ibu. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya percaya hari ini semua diberkati melalui firman Tuhan, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari bersama Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan berikan setiap persembahan kita. Mari bersama kembali kita satu dalam doa. Kami bersyukur, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami percaya kami pulang dengan sukacita dan kekuatan yang baru daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saatnya kami membawa setiap persembahan kami. Senantiasa hati kami mengucap syukur untuk berkat yang kami terima dalam hidup kami sampai hari ini. Bahkan penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami Tuhan. Sebab itu kami mau bawa setiap persembahan kami dengan hati yang bersyukur. Kami mau beri dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa. Ajar kami melakukan kehendak Tuhan di hari-hari ini. Ajar kami melakukan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Waktu terlalu singkat untuk kami sia-siakan dengan hidup di dalam dosa. Kami mau sadar dan berjaga-jaga. Tuhan beri kami kuat kuasa di dalam Engkau ya Bapa. Agar kami mampu berperang sampai di garis akhir. Kami tidak ingin kena tipu muslihat iblis yang akan membuat kami masuk dalam kebinasaan kekal. Kami mau berjuang bersama dengan Tuhan. Mengalahkan setiap kesombongan kami, ego kami, mengalahkan setiap keinginan daging kami, hawa nafsu yang terus saling berjuang dalam tubuh kami. Mengalahkan tipu muslihat iblis. Kami tidak ditakdirkan untuk kalah, karena Yesus sudah menyatakan kemenangannya di atas kayu salib. Dan setiap kami yang menerima darah dan tubuh-Mu malam ini, ada kuasa kemenangan dalam hidup kami. Ada kuasa kebangkitan dalam hidup kami. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang menjadi terang, menjadi dampak dimanapun kami berada. Ada kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, supaya semakin banyak orang dibawa kepada kerajaan Allah lewat hidup kami Tuhan. Terima kasih buat bangsa kami Indonesia. Kami bersyukur kalau sampai hari Indonesia baik, Indonesia tidak berkekurangan. Kami bersyukur kalau hari ini semua dalam genggaman tangan Tuhan.
Kami bersyukur kalau kami diciptakan, kami lahir di atas bangsa kami Indonesia. Kami bersyafaat bagi bangsa ini, Tuhan terus ampuni bangsa kami. Atas segala dosa, atas segala ketidakbenaran, atas segala pemberontakan, atas segala apapun yang dilakukan oleh bangsa ini, kami berdiri menjadi pendoa syafaat malam ini di hadapan Tuhan. Ampuni bangsa kami Tuhan. Kami berdiri meminta kepada Tuhan, kasihi bangsa kami Indonesia. Bawa Tuhan bangsa ini untuk mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdiri atas pemerintahan kami, segala ketidakbenaran Tuhan ampuni. Tuhan yang berperkara atas pemerintahan kami, biarlah Tuhan jauhkan para pemerintah kami dari korupsi, dari dosa, kenajisan, pemberontakan. Biar para pemerintah kami dari presiden, wakilnya, seluruh pejabat yang ada punya roh takut akan Tuhan dalam hati mereka. Supaya mereka memutuskan setiap keputusan yang hanya berasal dari Tuhan saja. Engkau berperkara atas bangsa ini Bapa. Sadarkan para pemerintah kami untuk berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Dosa korupsi yang begitu besar di atas bangsa ini. Kami berdoa biar Tuhan yang semakin singkapkan, bukakan agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang menghormati Tuhan. Kami berdoa ketentraman, kesejahteraan turun buat bangsa kami, tanahnya, lautnya, sawahnya, pertanian, peternakan, pertambangan. Tuhan memberkati bangsa ini agar bangsa ini tidak berkekurangan, bahkan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Biar kedamaian, ketentraman ada, dijauhkan dari perpecahan, kerusuhan, pertikaian. Kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau bukan Tuhan yang menjaga kota, yang menjaga bangsa, sia-sia usaha para penjaganya. Cengkeram bangsa kami dengan kekuatan kasih-Mu ya Tuhan. Hujan pertobatan tercurah dari Sabang sampai Merauke. Orang-orang bertobat, berbalik, meninggalkan dosa dan hidup menghormati Tuhan. Kami berdoa juga buat bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah, hujan pertobatan tercurah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena itu saudara, apapun persoalanmu malam hari ini, waktu Tuhan ada berjalan bersama dengan engkau, jangan takut tetapi percayalah. Pada waktunya Dia akan menjawab setiap doa dan pergumulanmu. Yang sakit malam ini yang kau sembuhkan dalam nama Yesus. Yang berbeban berat kau beri kelegaan dalam nama Tuhan Yesus. Yang berputus harapan Tuhan bangkitkan kembali dalam nama Yesus. Kami akan melihat janji-janji Tuhan digenapi atas hidup kami. Karena itu buka hati dan tanganmu di hadapan Tuhan. Turunlah kiranya berkat, rahmat, anugerah, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai malam hari ini, bahkan sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dan sampai Tuhan Yesus datang, kami percaya kami menerima mahkota kehidupan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu saudara, katakan bersama-sama. Amin, amin, amin.
Selamat malam semuanya. Sampai ketemu lagi bulan depan. Tuhan Yesus memberkati. Sebab kau yang menjaga, ku kuat sebab kau yang menopang, ku kuat sebab kuasamu besar, ku kan tetap kuat selamanya. Ku kuat sebab kau yang menjaga, ku kuat sebab kau yang menopang, kuat sebab kuasamu besar, ku kan tetap kuat selamanya, selamanya. Ku kan kuat selamanya. Ku kan kuat selamanya.